Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalala 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul Mukarramin, para kiai, para sayyidid, para hujjah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa salat maghrib berjamaah. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab I'lamul Anam Syurh Bulughil Maram, masih melanjutkan babu qada'il hajah, bab etika ketika buang air. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bawli fa inna 'ammata 'adzabal qabri minhu. Rawahu Daruqutni. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bawl, ay ibta'idu minal bawl, ya. Ini bisa diartikan membersihkan diri dari air kencing atau menjauhkan diri dari air kencing, dan maknanya sama, yaitu supaya rapi, supaya tuntas ketika proses buang air kecil. Jadi sampai tuntas, sampai bersih, tidak tersisa. Kenapa Rasulullah SAW sampai memerintahkan seperti itu, ya? Padahal mungkin buat sebagian orang ini masalah yang sepele, ya. Dan Rasulullah itu kerjaannya banyak. Beliau sebagai nabi, sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, ya, dan sebagainya macam, tapi masih peduli hal-hal yang buat sebagian orang mungkin dianggap remeh, ya. Tapi nggak ada yang remeh buat Rasulullah, karena ini masalah agama, ya. Ketika berhubungan dengan agama tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh-temeh, semuanya besar. Makanya Rasulullah SAW secara khusus memerintahkan istanzihu minal baul. Jadi bersihkan air kencing kalian. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya mayoritas penghuni kubur ketika diazab itu karena sebab tidak membersihkan air kencingnya. Gitu, ya. Fa inna 'ammata 'adzabal qabri minhu. Jadi banyak orang yang mendapatkan siksa kubur itu karena sebab air kencingnya nggak rapi, nggak bersih, nggak tuntas. Walil Hakimi min hadits Abi Hurairah marfu'a. Imam Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, aktsaru 'adzabil qabri minal bul. Nah, ini penegasan dari hadis yang pertama, atau juga menafsirkan kalimat ammah, yaitu dengan kata aktsar, ya, dengan kalimat aktsar. Aktsaru 'adzabil qabri minal baul, ya. Jadi mayoritas penghuni kubur itu diazab karena sebab air kencingnya, ya. Walaupun ada, ya, ada lagi nanti yang disisa oleh dosa yang lain. Tapi mayoritas dari sebab baul, air kencingnya. Wa huwa sahihul isnad. Nah, ini sanadnya sahih. Wal hadis katsiratun fil bab. Nah, jadi bab ini banyak sekali hadisnya, menunjukkan betapa penting menuntaskan atau menjaga diri dari
air kencing ya. Ada lagi riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Jadi ini hadis masyhur ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah SAW satu hari berjalan atau melewati dua kuburan. Faqala, beliau berkata, innahuma yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala. Ya. Dan mereka keduanya sedang diazab karena sebab dosa besar. Iya. Kedua-duanya sedang diazab dan diazab karena dosa besar. Kana haduhuma la yastatiru min bauli. Dosa besar yang pertama ya, dosa besar yang dilakukan oleh penghuni yang pertama ini adalah la yastatiru min bauli, tidak menjaga dirinya dari air kencingnya, dari baulnya. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang satu lagi disiksa karena dosa besar, jenis dosa besarnya adalah yamshi bin namimah, menebar adu domba, perpecahan, keributan, ya, provokasi, buzzer kalau sekarang mungkin ya, apalah namanya itu. Iya, sono sini ribut, berantem gitu ya, orang udah berantem pergi dia, ambil bayaran kali, naudzubillah. Nah ini, jadi intinya hadis ini dikenal juga dengan hadis jarid ya. Dikenal dengan hadis jarid karena setelah itu kelanjutan hadis ini kalau nggak salah Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, jari itu pelepah ya, jari itu pelepah kurma, mengambil pelepah kurma lalu kemudian dibelah dua, ditancapkan ke kedua kubur tadi ya, belah pertama ke kubur yang pertama dan kedua ke kubur yang kedua. Kata beliau, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, semoga pelepah kurma ini bisa meringankan siksa kedua penghuni kubur ini malam yaybasa ya, selama keduanya belum kering. Itu mungkin yang menjadi dalil kenapa kadang kita kalau ziarah kubur sambil apa tabur bunga ya. Kalau dulu kan adanya pelepah kurma, udah pelepah kurma. Sekarang kita susah pelepah kurma, adanya bunga. Ya udah tabur bunga deh. Tapi maksudnya sama, mengharapkan berkah tasbih dari pelepah kurma itu atau bunga itu ya. Karena semuanya bertasbih dan mendapatkan berkah dari tasbihnya. Nah, jadi dari hadis ini disimpulkan bahwa azab kubur itu nyata ya. Azab kubur itu ada dan itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan penghuni kubur itu ada yang disiksa. Ya, penghuni kubur ada yang disiksa sekarang. Sambil menunggu mungkin siksa mereka di akhirat nanti, yaitu di neraka. Sekarang udah disiksa. Nah, makanya kenapa ada yang namanya azab kubur. Nah, dan kata beliau di sini, mayoritas yang mendapatkan azab kubur karena dua sebab, dan dua-duanya dosa besar. Pertama, sembarangan ketika buang air kecil, sama juga nanti najis-najis yang lainnya ya. Yang kedua adalah membuat keributan, kerusuhan, perpecahan, adu domba, fitnah dan segala macam. Nah itu kita liatin dulu ya nanti ya, di kuburnya dipanggang dia. Mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Baik, ini fiqhul hadis. Yang disimpulkan dari hadis ini dari hukum fikih. Pertama, dalal haditsu ala najasati baulil insan. Jadi hadis ini menunjukkan hukum bahwa air kencing manusia itu najis. Ya, air kencing manusia itu najis, makanya diperintahkan untuk dihindari, dituntaskan supaya nanti nggak berantakan sehingga mengakibatkan sholatnya tidak sah, gitu ya. Makanya dalam hadis yang lain la yastatiru min bauli, atau dari tadi ya, hadis yang kedua atau yang ketiga riwayat Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW menceritakan kenapa dia diazab ya, dan azabnya itu karena dosa besar, alasannya la yastatiru min bauli, dia tidak bisa menjaga dirinya dari air kencingnya. Itu menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Yang kedua, wujub ijtinabil baul, kewajiban untuk menghindari air kencing atau najis-najis yang lainnya, wajib ya. Makanya para ulama berkata haram at-tadammukh bin najasah ya, tidak boleh mendekati najis atau melumuri badan kita ini dengan najis, nggak boleh ya. Kalau memang tidak ada keperluan, kalau memang tidak ada hajah, nggak boleh ya. Karena memang ada perintah dari Rasulullah yang bunyinya istanzihu ya, hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama kata Rasulullah, istanzihu minal baul.
Nah, beliau memaknakan at-tanazzuhu al-bu'd. Yang dimaksud dengan tanazzuh di sini adalah al-bu'd, yaitu menjauhi. Jadi istanzihu artinya ibta'idu, jauhi oleh kalian air kencing ya. Dan semisal dengan itu najis-najis yang lainnya. Wa qad dalla haditsu ala khuturati amrihi haitsu dzukira atau dzakara annahu amat 'adzabil qabri min adami ijtinabi mulabashatil baul lil insan. Iya. Jadi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan betapa bahayanya najis ya, sehingga beliau mewanti-wanti jangan sampai melumuri badan atau mendekati najis sekiranya bisa menghalangi sahnya ibadah kita dan yang lainnya. Wa qadin aqadal ijma'u ala wujubi tanazzuhi minal baul. Jadi ijma' telah terlaksana atas kewajiban menjauhi air kencing ya. Wa dallatul hadits ala anna tarka tanazzuh minal baul minal kabair. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa menyepelekan air kencing ya, itu termasuk dosa besar. Ya. Fadhal. Ya. Jadi tidak membersihkan air kencing itu termasuk dosa besar. Disimpulkan dari tadi itu riwayatnya Abdullah bin Abbas ya, bahwa dua penghuni kubur ini sedang disiksa dan mereka disiksa karena dosa besar. Salah satunya adalah karena la yastatiru min boleh tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, haditsu dalilun ala itsbati adzabil qabr. Nah, ini bahwa hadis ini menetapkan sebagai dalil ya, sebagai dalil keberadaan azab kubur. Nah, dan ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan masih banyak lagi hadis-hadis mutawatir ya. Jadi levelnya, derajatnya, makomnya sampai mutawatir, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa azab kubur itu ada ya. Salah satunya hadis ini. Dan juga dalil yang kedua yang biasanya digunakan oleh Ahlus Sunnah untuk menetapkan azab kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ya, atau Al-Mu'min. Di sana Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Fir'aun dan kaumnya itu diliputi, dikepung oleh seburuk-buruknya azab. Itu ketika mereka ditenggelamkan oleh Allah ke Laut Merah ya. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud dengan wahaqa bi ali fir'auna su'ul azab, mereka dikepung oleh Allah dengan seburuk-buruk azab adalah mereka ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Nah ini. Penggalan ayat ini yang jadikan dalil oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa azab kubur itu ada. Jadi Fir'aun dan kaumnya, Fir'aun dan pasukannya, pengikutnya yang Allah binasakan di Laut Merah tuh ya, arwah mereka di barzakh, sekarang mereka sudah mati ya, mereka sekarang sudah mati berarti sudah pindah ke alam barzakh. Dari alam dunia, di dunia mereka disiksa dengan ditenggelamkan di laut, di barzakh juga mereka disiksa, di akhirat siksa juga. Jadi 3 level tuh, di 3 kehidupan disiksa sama Allah. Iya, di kehidupan dunia disiksa dengan ditenggelamkan di laut, di barzakh juga mereka disiksa. Dalilnya ayat ini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Jadi arwah-arwah mereka ditampakkan kepadanya api neraka. Ghuduwwa wa 'ashiyya, 2 kali sehari. Kayak minum obat tuh. Kayak. Jadi setiap pagi, setiap sore gitu ya. Orang mau sarapan ya. Enggak, Fir'aun sama kaumnya, Fir'aun sama pengikutnya ditampakkan kepada mereka api neraka. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti pada hari kiamat ya, pada hari akhir nanti di akhirat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Para mereka diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan Fir'aun dan pasukannya ke dalam azab yang pedih. Jadi di dunia mereka disiksa, di barzakh mereka disiksa, di akhirat juga mereka disiksa. Nah, ini ayat ini seperti hadis ini, yaitu menetapkan adanya azab kubur ya. Baik, ini hadis yang pertama. Yang kedua, wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadunal khala'a ay ya'tamidal yusra wa yansibal yumna.
Ini dari sahabat Suraqah bin Malik. Ya, kalau kita dengar nama beliau, kita pernah baca atau pernah tahu ya bagaimana beliau pernah mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq ketika beliau berdua akan hijrah ke Madinah ya, demi imbalan 100 ekor unta. Jadi kalau pernah dengar, dulu Rasulullah itu pernah dikejar karena beliau itu hijrahnya kan sembunyi-sembunyi ya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu Quraisy tahu Rasulullah sudah keluar dari Makkah, bikin sayembara. Ya, sayembaranya siapapun yang bisa menunjukkan tempat persembunyian atau keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq akan diberi 100 ekor unta. Nah, di antara yang ikut sayembara beliau ini Suraqah bin Malik. Nah, karena beliau ini punya keahlian yaitu mencari jejak ya. Keahlian mencari jejak kayak intel kali ya. Akhirnya udah begitu dengar sayembara seperti itu beliau langsung ngambil ontaknya, kudanya, lari deh. Ya, lari mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Dan betul ketemu, seneng dia. Waduh, 100 ekor onta depan mata nih, ketemu. Oh deh, makin dipacu kudanya, begitu dekat dari Rasulullah, prosok ya. Iya, kaki kudanya ditelan bumi. Sampai Suraqah bin Malik ini ketika itu masih kafir ya, ketika itu masih kafir. Beliau terpelanting, mental gitu. Kudanya kebalik ya, beliau juga kebalik, mental ya. Aneh nih kok tumben-tumbenan kayak gini gitu ya. Akhirnya kudanya bisa ditarik lagi kakinya, bisa lari lagi, ngejar lagi. Udah dekat, telan bumi lagi, terprosok lagi. Kali ini makin dalam. Sampai Suraqah ini minta bantuan Rasulullah, manggil-manggil ya. Tolong saya gitu. Padahal masih kafir gitu. Minta doain supaya kudanya bisa naik lagi. Padahal masih kafir ya. Cuma percaya aja, kepaksa ya. Didoain sama Rasulullah, akhirnya keluar lagi kudanya. Masih enggak kapok ya. 100 ekor onta, Pak. Seekor 50 juta lumayan ya, kali 100 berapa itu. Udah didoain keluar tuh kudanya, malah ngejar lagi dia. Terprosok lagi, makin dalam lagi. Nah, kali ini minta didoain lagi supaya selamat. Sekarang jaminan imbalannya kata Suraqah, udah pokoknya kalau saya selamat nih, semua bekal saya, senjata saya kasih. Udah. Gak ngejar lagi deh, kapok gitu ya. Ini doain sama Rasulullah. Keluar lagi tuh kuda. Akhirnya kata Rasulullah, sudah bekalnya buat nanti aja, bawa pulang sana. Kita cuma minta satu, jangan dikasih tahu keberadaan kita. Udah, ini pulang deh. Begitu ada yang nanya, ada nggak? Nggak ada gitu. Udah aman sini mah. Itu Suraqah bin Malik. Yang meriwayatkan hadis ini nih. Yang dulu waktu masih kafir pernah mengajar Rasulullah ingin membunuh Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq atau ingin menyerahkan keduanya ke Quraisy ya. Iya, kalau dia sedang ke Quraisy ya pasti dibunuh gitu ya. Dengan imbalan 100 ekor onta. Ternyata menjadi perawi hadis nih. Dan beliau juga sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan memakai pakaian Raja Kisra ya, atau kedua gelang Raja Kisra. Jadi beliau nih yang pernah dijanjikan kata Rasulullah, nanti kamu akan menggunakan pakaian kebesaran Kisra. Kisra itu Raja Persia. Dan betul terkabul. Walaupun terkabulnya ketika masa khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Betul ya, bisa taklukkan Persia ketika itu, dan termasuk ghanimah adalah baju kebesaran raja. Ini dipanggil oleh Sayyidina Umar, ya Suraqah dipanggil. Ini pakai ini. Semua juga dengar ya hadis itu, bahwa Rasulullah dulu menjanjikanmu akan menggunakan pakaian kebesaran Kisra. Dipakein semuanya ya, seneng dia. Tapi semakin dipinta lagi sama Sayyidina Umar. Udah balikin lagi, ini kan ghanimah punya kita semua katanya ya. Dulu kan dijanjinya semua pakai doang, bukan memiliki ya, ini dibalikin lagi. Nah ini sekilas tentang Suraqah bin Malik. Beliau kalau nggak salah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah kata beliau, Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahaduna al-khala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami jika salah seorang dari kami ini masuk khala itu ya toilet ya. Ayyata minal yusra wa yansibal yumna, yaitu hendaklah dia bersandar kepada kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.
Jadi seperti ini ya. Kaki kiri gini kayak biasa, kaki kanannya berdiri. Jadi kita bersandar agak ke kiri ya. Jadi i'timad itu bersandar seperti ini. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah SAW, kata sahabat Suraqah bin Naufal. Jadi posisi buang air itu seperti itu. Kaki kiri ditekan gitu ya. Jadi sandaran tubuh kita, kaki kanan berdiri. Karena memang kalau dilihat dari posisi anatomi kita ya, manusia ya, kalau nggak salah sebelah kiri itu ada lambung, juga ada usus besar ya. Jadi untuk memudahkan keluar baik air kecil atau air besar, itu dengan miring ke kiri. Karena memang lambung ada di sebelah kiri dan usus besar itu ujungnya yang dari situ keluar kotoran itu di sebelah kiri. Itu diajarkan Rasulullah ketika manusia itu ya belum paham apa-apa. Ya, mereka masih bergelut dengan najis. Ya, bahkan sebagian manusia mungkin ketika itu menganggap najis itu ya sebagai ritual agama ya. Ya mungkin sampai sekarang masih ada kali ya. Iya, beberapa ajaran agama yang menganggap mengotori badan dengan najis itu sebagai ritual keagamaan ya. Kotoran sapi atau air kencing sapi gitu ya. Ya kan? Nggak tahu di mana itu adanya itu. Iya, kotoran sapi, air kencing sapi dilumur-lumurin ke badannya ya. Padahal Rasulullah dari jauh-jauh hari sudah mengajarkan seperti ini. Hadis selanjutnya wa an Isa bin Yazdad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Dari Isa bin Yazdad dari bapaknya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza bala ahadukum jika salah seorang dari kalian itu kencing ya buang air kecil falyantur dzakarahu thalatha marrat. Hendaklah dia membersihkan ya. Jadi nater itu yang membersihkan atau menuntaskan dengan cara dipijat tuh. Zakarahu kemaluannya salah samarot sebanyak tiga kali. Jadi setelah dirasa berhenti alirannya dehem kayak biasa ya, gitu ya, dipijat lembut, lah kemudian zakarnya dipijat tiga kali. Tujuannya adalah untuk menuntaskan air kencing tadi. Ya semuanya pokoknya itu tadi. Semua posisi seperti ini, proses atau praktek seperti ini adalah untuk menghasilkan ketuntasan ya, supaya kencingnya tuntas dan enggak keluar lagi. Ya. Cuma nanti agak sulit kalau tempat buang air kecilnya itu yang model sekarang ya Pak. Apa namanya itu? Yang berdiri ya. Yang buat urin tuh itu kan ada berdiri. Kayaknya susah itu, apalagi kalau yang hadis dari sahabat Suraqah bin Malik tadi, kita i'timad alal yusra ya, bersandar ke kaki kiri dan mendirikan kaki kanan. Kan susah ya kalau gitu mah ya. Padahal dengan seperti itu akan tertekan dan semakin lancar air yang keluar ya. Kalau sambil berdiri repot. Nah, biasanya kalau ambil berdiri nggak tuntas tuh, nanti begitu dia kalau langsung sholat gitu, pas ruku ketekan kan kandung kemihnya. Pas ruku atau pas sujud bisa keluar lagi, nah, batal deh wudunya. Kalau wudunya batal, sholatnya batal. Ya makanya kayaknya nggak recommended ya, tidak recommended tuh yang tempat kencing berdiri itu. Udah kita masuk toilet aja deh, masuk toilet nongkrong gitu ya, supaya proses seperti ini bisa dilakukan. Nah ini perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau salah seorang dari kita buang air kecil, maka dianjurkan untuk memijat lembut ya, jangan dibetot. Kasihan juga gitu ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya, 3 kali ya, belum menyebutkan 3 kali sih, tapi kata beliau ini bukan qaid juga, bukan batasan ya, sekiranya terasa bersih lah ya. Kalau nongkrong lalu kemudian dipijat, dehem dan akhirnya dipijit ya insya Allah bersih ya, insya Allah ya bersih ya, nggak usah was-was juga gitu ya, sudah pokoknya kalau sudah terasa bersih sudah, disiram najisnya baru istinja ya. Nggak usah diperiksa juga, dilihat, dikeker gitu ya, wah ini bersih belum, nggak usah. Karena fikih itu yakfidzon ya, dalam fikih itu cukup praduga, yakfidzon, nggak perlu yakin, yang penting kita kira sudah bersih ya sudah gitu ya.
Dalal haditsu ala wujubil istibra' minal baul. Nah, jadi hadis ini menunjukkan hukum kewajiban istibra' minal baul. Istibra' itu talabul bara'ah atau menuntaskan ya. Menuntaskan air kencing. Wa huwa madzhabul jumhur. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Li'annahu amara binatril 'udhu, karena ada perintah dari Rasulullah ya. Falyantur katanya. Itu ada perintah. Ada perintah dari Rasulullah agar menuntaskan air kencingnya. 3 kali ya, teks hadisnya 3 kali, salah sama rot ya, tapi kata beliau walakin idza lam yakfi hadzal adad yazidu alaihi hatta yanqa. Tapi kalau jumlah ini enggak cukup ya ditambah sampai sekiranya tuntas ya. Wal haditsu wa in kana dha'ifa lakin hukmuhu tsabata bima sabaqa min al haditsi fil istinzah min al baul. Ya, walaupun hadis ini dhaif ya. Hadis yang ini, riwayat yang ini dhaif, tapi maknanya diriwayatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Maknanya ya. Lafaz hadis ini memang dhaif, tapi makna yang dikandungnya terkandung juga oleh hadis dari riwayat yang lainnya, sehingga maknanya ya bisa dikatakan sahih gitu. Apalagi ada hadis muttafaq alaih yang tadi tuh dari Abdullah bin Abbas yang disiksa karena tidak bisa menjaga dirinya dari baul ya, atau air kencing ya. Silakan sebelum dilanjut, ada yang bertanya? Ya, fadhal. Ya. Siap. Iya. Kencing, posisi kencing ya. Posisi kencing yang diajarkan Rasulullah SAW. Tadi kalau riwayat yang kedua dari Suraqah bin Malik, nah itu yang diajarkan adalah dengan menjadikan kaki kiri kita sebagai sandaran, kaki kanan berdirikan. Mungkin seperti ini kurang lebih. Nah gini ya. Tadi nggak kelihatan. Nah, ini al-i'timad alal yusra. Riwayat yang dari Suraqah bin Malik. Al-i'timad alal yusra. Jadi kita menyandar di kaki kiri. Nah, dan kaki wayang sibul yumna. Yumnanya kaki kanannya ditegakkan, diberdirikan seperti ini mungkin. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Posisi qadhul hajah yang diajarkan Rasulullah SAW. Agak miring seperti ini ya. Supaya lambung dan usus besar itu agak tertekan sehingga keluarnya lancar, tuntas. Jika sudah dianggap cukup, dilanjutkan dengan dehem, tanahnu, gitu ya. Iya, 3 kali. Habis itu diurut pelan kandung kemihnya, pelan-pelan aja, Pak. Jadi ini diurut pelan ya, jangan kayak ngedorong orang Muhammad lahir, enggak, jangan. Pelan gitu. Nah, udah dirasa cukup. Hadis yang ketiga tadi mengajarkan untuk falyantur dzakaru tsalatsa marrat. Terakhir adalah nater. Nater itu memijat zakar dari bagian bawah, seperti ini. Mungkin kekecilan ya. Oke, inilah. Ngeledek atau Ustaz ya, enggak. Kalau ini asli ya. Jadi diurut bawahnya ya, diurut bawahnya 3 kali. Walaupun kata Syekh Nuruddin Eter 3 kali itu bukan batasan. Seandainya dengan 3 kali enggak selesai ya silakan ditambah. Nah, jadi dari hulu sampai hilir selesai itu. Habis itu baru disiram, ya, baru disiram supaya nanti pas istinja enggak nyiprat ke kita. Kalau nggak disiram dulu kan kita cebok, istinja, nyiprat lagi ke kita ya. Udah disiram dulu, bersih, nah baru kita istinja. Nah dengan itu insya Allah dianggap cukup ya. Dan tadi fikih itu cukup dzan ya. Dalam fikih itu cukup praduga, nggak perlu yakin. Jadi nggak perlu dilihat, wah bersih belum ini. Masya Allah, nggak usah. Yang penting prasangka kita udah bersih lah, udah, gitu ya. Nah ini posisi yang sunnah seperti ini. Posisi yang sunnah seperti ini. Bagaimana kalau
menyelisihi aturan seperti ini atau cara seperti ini dengan cara berdiri ya kayak biasa itu. Bahkan sebagian masjid menyediakan tempat kencing berdiri seperti itu ya. Hukumnya enggak haram, hanya makruh saja. Hukum kencing berdiri itu makruh. Memang ada larangan ya. Ada larangan untuk kencing berdiri, tapi diriwayatkan di riwayat yang lain Rasulullah juga pernah kencing berdiri. Tapi kata para ulama, Rasulullah itu kencing berdiri libayanil jawaz, untuk menjelaskan kebolehan. Karena kalau beliau tidak pernah kencing berdiri, khawatir nanti larangan ini dianggap haram. Jadi kalau misalkan ada larangan dalam hadis qauli diucapkan Rasulullah, lalu kemudian beliau melakukan, nah ini menjelaskan hadis ini yubayyin, sebagai mubayyin dari hadis ini. Berarti level larangan yang ada dalam hadis ini hanya sampai level karohah, makruh, tidak sampai haram. Nah, khawatir dipahami haram, maka Rasulullah melakukan. Sehingga disimpulkan larangan di sini hanya makruh saja buat kita ya. Tapi bukan berarti Rasulullah dianggap melakukan perbuatan makruh, tidak. Iya, karena beliau melakukan ini libayanil jawaz, bagian dari tasyri', ya, bagian dari penetapan syariat. Ya kalau buat beliau mah kencing berdiri juga afdal. Ya, kalau buat beliau mah kencing berdiri juga afdal, karena kencing berdirinya beliau itu sedang menjelaskan hukum. Kalau kita mah enggak gitu ya, tetap makruh. Tapi yang kita pahami adalah, yang harus kita pahami, yang makruh itu kencing berdirinya. Tapi konsekuensi setelahnya itu bisa jadi haram nanti. Konsekuensi setelahnya, misalkan ya, kita di toilet atau di kamar mandi sambil mandi gitu, udah buka baju segala macam, malas nongkrong, udah kencing berdiri gitu, gitu ya. Kalau dulu waktu kecil sambil bikin bentuk apa gitu ya, atau sambil ngejar-ngejar semut tuh, semut mana kejar sama kita. Nah, kencing berdiri itu makruh. Tapi jika kencing berdiri ini berkonsekuensi ke yang lainnya, misalkan karena kencing berdiri celananya kena najis, badannya kena najis, itu bisa haram. Itu bisa haram. Kenapa? Karena kan nggak boleh mengotori badan dengan najis. Ya kalau tadi mau mandi ini gitu kan, nggak kena badan juga, habis itu kan tadi guyur tuh, semua badan kita diguyur. Nah, tapi kalau setelah kencing berdiri kita sholat, ya, dan dari kencing berdiri itu ada yang netes ke celana, gitu kan? Karena ada nggak yang kencing berdiri celananya dibuka tuh? Ya. Habis itu biasanya dari ceboknya aja nggak tahu tuh, air cebokan aja mungkin nyiprat ke celananya. Begitu selesai cebok dimasukin, ngalir lagi. Habis itu wudhu, sholatnya nggak sah. Nah, kalau dilihat dari konsekuensinya atau efek setelahnya, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Jadi makruh itu ketika kencing berdiri tidak menyebabkan konsekuensi apapun. Ya, maksudnya tidak menajisi badan, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bisa setelah itu menyebabkan badan kita terkena najis, sholat kita batal, ya bisa haram gitu ya. Nah, karena kita punya kewajiban untuk sholat secara sah. Ketika dilanggar ya haram berarti. Seperti itu, wallahu a'lam. Seperti itu. Silakan, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa? Oh, iya. Jadi bis kencing nggak disiram dulu, langsung mandi gitu ya. Iya. Jadi kalau kita kencing, berarti di lantai kan masih ada air kencing kita tuh, nggak disiram dulu, langsung mandi gitu ya. Ya itu paling nyiprat ya. Ada nyiprat ke badan kita. Kalau nanti dengan guyuran pertama nyiprat,
dengan guyuran kedua bersih, nah itu nggak masalah. Walaupun itu tadi harus diguyur dulu sebenarnya ya, harus diguyur dulu supaya ketika mandi air cipratan kita itu nggak tercampur dengan air kencing. Karena kan memang nggak boleh mengotori badan dengan najis, nggak boleh. Jadi nggak boleh tuh mentang-mentang mau mandi, udahlah kita kotorin dulu kaki kita pakai air kencing gitu ya, nggak boleh, haram. Ya, kalau dulu itu yang dibahas setiap hari raya kurban, ya, dulu ada apa namanya, ada mitos atau apa sih, yang di kaki itu, kalau bahasa Pandeglang rembehin tuh. Jadi kalau habis motong kurban, darahnya itu di kaki kita digosokin ke darah kambing atau sapi yang disembelih, katanya buat obat tuh. Iya, kaki yang belah-belah tuh katanya obatnya darah kambing. Makanya dulu banyak tuh di kampung tuh ya. Habis sembelih udah orang-orang tua tuh kakinya ditadomuh, dikotorin, dilumuti diluluri dengan tanah darah itu, darah kambing ya. Itu kalau nggak ada keperluan haram, nggak boleh. Ya. Karena itu mengotori badan dengan najis, dan mengotori badan dengan najis tanpa keperluan itu haram. Ya kecuali kalau misalkan mujarrab ini buat obat ya, dan nggak ada lagi obat yang suci, nggak apa-apa. Nah, kan boleh ya, boleh berobat dengan sesuatu yang najis atau yang diharamkan selama memang tidak ada pilihan lain, karena sudah masuk kategori darurat. Tapi kalau nggak darurat jangan. Nah, makanya kayak tadi tuh, kita habis kencing, guyur dulu, ya udah masuk ke lubang baru kita mandi atau bila kita istinja supaya najisnya nggak nyiprat lagi ke kita. Nah, tapi kalau kayak tadi misalkan sudah terlanjur ya, dengan basuhan pertama penyiprat ke badan dan basuhan kedua ketiga mensucikan ya nggak apa-apa ya, tapi nggak usah diulangi lagi gitu. Karena tadomuhnya pun walaupun nanti bakal dicuci nggak boleh ya, walaupun nanti bakal dicuci ya nggak, tetap nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Khuruj insyaallah. Ajib. 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 Jadi betul betul. Ajib. Iya betul. Jadi yang diajarkan itu beda ya. Kanan kalau buang air kecil, kiri kalau buang air besar gitu. Tapi kalau kita lihat riwayat dari Suraqah bin Malik tadi, riwayatnya teksnya umum ya, teksnya umum. Karena di situ beliau bilang, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadunal khala." Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kami jika kami masuk ke toilet. Enggak spesifik apakah itu buang air kecil atau buang air besar. Pokoknya kalau kami masih ke toilet, Rasulullah mengajarkan supaya kaki kiri untuk sandaran ya, untuk sandaran, kaki kanan diberdirikan. Zahirnya umum, ya, zahirnya umum. Jadi baik buang air kecil atau buang air besar, kiri tetap yang disandarkan, ya, yang menjadi sandaran maksudnya, jadi sandaran, dan kaki kanan yang diberdirikan. Nah, karena memang riwayatnya umum, apalagi penjelasan dari Syekh Nuruddin Itter ini, alasannya kenapa, hikmah kenapa kok kaki kiri yang jadikan sandaran, karena di sana ada lambung dan ada usus besar. Yang di ujung usus besar itu keluar kotoran kita. Oh berarti buang air besar pun tetap ya kiri yang
jadikan sandaran, baik kecil maupun besar, kiri yang jadi sandaran. Ini melihat zahir hadisnya dan penjelasan dari Syekh Nuruddin Itter. Tapi wallahu alam kalau misalkan ada riwayat lain atau penjelasan lain yang membedakan antara kecil dan besar posisinya. Tapi kalau kita merujuk ke hadis ini dan penjelasan Syekh Nuruddin Itternya, kayaknya sama ya. Karena pertimbangannya itu, lihat dari sisi medisnya atau anatomi kita, lambung kiri juga usus besar di kiri, seperti itu wallahu alam. Yang kedua tentang azab kubur, betul. Jadi azab kubur itu hak ya, bahwa azab kubur itu benar adanya dan bagian daripada akidah ya. Makanya kalau ditalkin kan wa azabul qabri hak gitu ya, bahwa azab kubur itu adalah benar adanya. Makanya dianjurkan kan baca Al-Mulk ya. Baca Al-Mulk setiap malam ba'dal isya, kalau bisa ya di ba'da isya. Kalau nggak bisa ya yang penting ba'dal isya deh, sambil tidur ke segala macam. Itu faedahnya katanya waqiyah. Waqiyah itu penjaga ya, dari waqayaki, waqiyah. Jadi surat Al-Mulk itu adalah penjaga dari azab kubur ya. Insyaallah yang istiqomah baca Al-Mulk ba'dal isya, insyaallah terhindar dari azab kubur. Dan macam-macam jenisnya azab kubur itu, termasuk dhagat qabr. Jadi bagian dari azab kubur adalah dhagtul qabr, yaitu himpitan kubur. Jadi ada satu jenis azab kubur namanya dhagtul qabr. Jadi penghuni kubur itu dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang iganya itu ikhtalafat seperti ini. Tadi kan seperti ini biasanya ya, posisi iga kan seperti ini ya. Ini tulang nih, aduh ini lemak semua. Ini tulang ya. Gini aslinya, saking kerasnya himpitan kubur sehingga dia menyilang kayak gini. Itu mungkin teringan ya. Belum lagi nanti kalau nggak bisa jawaban robuka, pentungtung, seterusnya. Wallahu alam ya, apakah ketika gali kubur ada yang terserak dia nggak diazab atau yang ngumpul dia diazab, wallahu alam. Tapi kata beliau, memang ada juga sebagian orang yang protes, loh mana ada azab kubur, itu buktinya nggak ada bekasnya katanya ya. Tapi beliau menjawab, loh azab kubur itu beda dimensinya dengan kita. Contoh mudahnya adalah ketika orang mimpi ya, kadang mimpi indah cuma dia yang tahu ya, dan mimpi serem juga cuma dia yang tahu kadang ya. Tahu-tahu ngap-ngapan aja ya. Kenapa ente capek kata bisa lari dikejar pocong. Cuma dia doang yang ngerasain. Kita lihatnya dia lagi ngorok gitu ya, padahal lagi dikejar-kejar pocong atau lagi digebugin orang gitu ya. Itu simulasi azab kubur, mudahnya seperti itu memahaminya. Dia merasakan walaupun orang lain tidak tahu. Iya, kita taunya dia lagi tidur aja pules, padahal lagi mimpi indah tuh ya, lagi makan kebuli segala macam. Cuma dia ngerasain, kita enggak. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah menutup hijab ya. Kalau seandainya azab kubur itu bisa didengar oleh kita, bisa dilihat oleh kita, waduh, nggak ada yang berani lewat juga. Ya, nggak ada yang berani lewat kuburan ya. Banyak yang teriak, banyak yang ngejerit kali itu. Alhamdulillah Allah tutupi ya. Wallahu alam seperti itu. Ada lagi? Sebelum kita tutup, udah bel kayaknya tadi ya. Silakan Pak Haji, mau bertanya atau cukup? Ya, silakan. Siap, nggak apa-apa. Iya. Alkohol ya, yang ada di hand sanitizer atau di parfum, itu sebagian ulama menghukumi tidak najis karena tujuannya bukan untuk memabukkan. Tujuan pembuatannya, prosesnya bukan untuk khamr, bukan untuk memabukkan ya. Sehingga mereka membolehkan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa pakai alkohol yang ada di hand sanitizer atau yang ada di parfum, walaupun untuk sholat ya, walaupun untuk sholat. Kalau nggak salah Mufti Mesir itu juga berfatwa seperti itu ya, Syekh Ali Jum'ah atau siapa gitu. Walaupun ya sebagian ulama kayak Habib Abdullah Haddar ya dari Bayadha itu ya, beliau bilang
Al-ahsan ibti'ad, ya bagusnya dihindari. Bagusnya dihindari kalau dalam sholat. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa. Alasan mereka itu karena tujuannya bukan untuk memabukkan katanya. Ala kulli hal ya. Kalau emang kita tidak bisa menghindari, kita ikut pendapat yang membolehkan. Kalau bisa menghindari ya silahkan ya. Nah, kayak tadi sebelum masuk masjid disemprot dulu pakai hand sanitizer sudah. Mau cuci tangan susah lagi karena udah di dalam ya. Ya sama-sama Pak Haji. Cukup? Ya. Taib. Ini yang bisa sampaikan ya. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih di bab qadha'il hajah. Mudah-mudahan ada berkahnya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.